Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, sub tema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, ingat ya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Nah, setelah berdoa, dipersiapkan alat tulisnya ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan Edo. Tahukah kamu, pada zaman dahulu, burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan. Nah, jadi zaman dahulu itu mengantar pesan menggunakan burung merpati. Nah, dongengnya berjudul Kisah Semut dan Merpati. Pengarangnya anonim. Kenapa dinamakan anonim? Karena tidak diketahui nama penulisnya. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan, mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang, dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, ia merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, dongeng ini bersumber dari rumahdongeng.com. Nah, anak-anak, pada dongeng tersebut kita mengetahui bahwa tokohnya itu adalah semut dan merpati. Karakter dari tokoh-tokoh ini adalah sama-sama baik, yaitu burung merpati memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut, sedangkan semut menggigit kaki seorang pemburu agar kesakitan dan membuat burung merpati mengetahui keberadaannya, sehingga ia dapat terbang untuk menyelamatkan dirinya.
Nah, dari dongeng ini kita mendapat pelajaran agar saling tolong-menolong. Dan apabila mendapatkan kebaikan, maka kita membalasnya dengan kebaikan juga. Isi dalam dongeng tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Nah, karena ia tidak hati-hati mencari makan di pinggir sungai, arus sungai menghanyutkannya. Nah, dia terjatuh ya ke sungai. Poin yang ketiga, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Nah, burung merpati itu mengetahui bahwa semut itu hanyut ya, terbawa oleh arus. Nah, burung merpati kemudian memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Selanjutnya, yang keempat adalah tidak lama kemudian sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Nah, semut setelah dia ke daratan tuh ya, dengan bantuan burung memetik daun, semut itu melihat ada seorang pemburu sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati. Nah, kemudian karena burung merpati tadi sudah membantunya atau menolongnya, dan semut pun memiliki rasa ingin menolongnya kembali ya. Selanjutnya, pemburu itu kesakitan dan terkejut. Nah, pemburu itu kesakitan atau terkejut itu karena ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung ya. Nah, burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Dengan bantuan semut, maka burung merpati pun dapat kabur dari buruan seorang pemburu. Nah, ini dia. Jadi kita itu harus saling menolong, tentunya tanpa pamrih dan mengharapkan imbalan. Selanjutnya adalah hidup rukun dan kerja sama. Nah, ini ada hidup rukun dan kerja sama ya. Kita dengan hidup rukun itu suatu pekerjaan akan terasa mudah ya, dan dengan kerja sama juga ya, karena kita itu dapat atau dibantu oleh orang lain. Tentunya kita juga dapat membantu orang lain dapat membantu kita. Dan tentunya suasana hati pun menjadi riang ya. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kecenderungan bertahan hidup dengan cara berkumpul. Nah, dalam ilmu sosial itu, keberadaan manusia akan menghasilkan kebudayaan dan komunikasi di antara mereka. Itulah kecenderungan yang membuat manusia perlu memiliki hubungan baik dengan sesama, karena sejatinya mereka saling membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia perlu hidup saling berdampingan dengan manusia yang lainnya. Maka dari itu akan selalu terjadi kerjasama antara seseorang dengan orang yang lainnya. Nah, ini adalah bentuk hidup rukun dan kerjasama di lingkungan keluarga atau di rumah kita ya. Ini tuh contohnya seperti kita membagi tugas pekerjaan rumah. Tentunya apabila kita hidup rukun antar anggota keluarga, maka dengan bijaksana ayah itu sebagai kepala keluarga tentunya akan mengatur jadwal kegiatan atau bersih-bersih rumah ya. Tentunya seperti ayah sedang menyemprotkan atau menggunakan penyedot debu ya, kemudian adik sedang mengelap jendela, kakak sedang mengelap meja, dan bundanya sedang membersihkan lampu menggunakan kemoceng dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk hidup rukun dan kerja sama di lingkungan keluarga. Nah, ini adalah hidup rukun dan kerjasama di lingkungan sekitar atau di lingkungan tempat tinggal kita ya.
Dia apabila ada kegiatan yang memerlukan orang itu lebih dari satu, nah tentunya kita itu harus saling membantu agar suatu pekerjaan itu dapat dengan cepat dan mudah terselesaikan. Dan tentunya juga kita apabila sudah melakukan hidup rukun antar sesama itu, maka kita dapat membantu itu dengan ikhlas dan tentunya dengan sukacita, dan membuat tali persaudaraan baik tetangga maupun keluarga inti itu dapat terjalin dengan baik. Nah, selanjutnya itu tentunya contoh-contoh dari hidup rukun antar sesama itu atau kerjasama itu adalah seperti kegiatan saling bahu-membahu. Nah, dalam kegiatan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitar, tolong-menolong, menjauhi perselisihan. Nah, itu ya dari hidup rukun itu, menjauhi pertikaian, menghormati pendapat. Nah, adalah kondisi yang tampak dari kehidupan yang rukun. Tentu kita sebagai makhluk sosial harus hidup rukun antar sesama dan melakukan kegiatan kerjasama agar setiap kegiatan yang kita lakukan itu dapat terselesaikan dengan baik, cepat, dan tepat. Nah, oke, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Tentunya semoga bermanfaat. Pak Guru mohon maaf apabila ada salah kata, pengucapan maupun penulisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.